mengatakan bahwa dia salah satu orang juga yang mendukung tentang anak berkebutuhan khusus. Tapi di daerah beliau, anak berkebutuhan khusus digabungkan dengan anak reguler. Bagaimana menyikapinya? Sementara Abah mengatakan bahwa gemas sekali ketika ada RD Law gitu ya, kemudian menghakimi Tenovi dan dia siap bantu. Bagaimana pendapatnya? Silakan. Kak, maaf Kak, aku udah mepet. Oh iya ya, iya ya, Aku jawab yang terakhir yang aku dengar ya. ya silakan. Pak, kalau saya untuk statement saat ini hanya menunggu waktu. Jadi saya nggak pernah memberikan statement bahwa saya tidak akan menindaklanjuti. Ya kan saya nggak pernah ya ngasih statement seperti itu kalau untuk si R ini gitu. Tapi kita hanya menunggu waktu yang tepat dan insya Allah nantinya akan kita usut semuanya. Dan Enggak, maksudnya gini loh Mbak Novi. Mbak Novi, laki Kasil, terkus buat laki-laki. Ya. Iya. Ada nggak laki-laki di sini yang mau dirawat sama Tenopi? Hah? Kau ngadi-ngadi kau lama-lama lemes juga kau Naruto. Maksudnya dirawat untuk apa? Bukan maksudnya siap-siap jadi ODGJ gitu Kasil. Kayaknya Kenji duluan gimana Kenji? Ya Allah dia geli. Aduh masya Allah, masya Allah. Oke, sekali lagi ya Tenovi nanti live di TV apa? Banyak yang baru bergabung soalnya. di Trans TV Kak, di Trans TV Trans TV jam 16.00 live. Oke, jam 16.00 live tapi tidak bercerita tentang masalah ya, tapi membawa ODGJ bagaimana merawat mereka, menemukan mereka gitu ya. Iya betul. Sama ODGJ yang udah kita rawat sudah membaik gitu. Ya. Ya, jadi teman-teman ini membuktikan bahwa walaupun dalam keadaan bermasalah, dipermasalahkan oleh orang lain, kemanusiaan tetap dikedepankan gitu ya. Jadi kita abaikan saja yang lemes-lemes. Oke, ada yang lain? Silakan yang lain. Tapi kalau lemes itu Kasil yang bawa. Saya tambah sedikit Kak Sil, boleh? Silakan Bang. Untuk Nopi, mungkin kalau secara umur anak saya ya. Di hari Jumat yang terbaik ini, doa terbaik buat kamu dari saya. Kun payakun bismillah. Oke, silakan yang lainnya. Terima kasih Bang Leo ya. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Pak untuk doanya. Amin, amin. Yang lainnya silakan. Saya izin sedikit Dek Kasil sama Dek Nopi. Halo Dek Nopi. Iya Kak. Tawakal aja. Kita yakin aja, kun aja, semua itu akan ketemu jalan yang terbaik buat kamu. Ini doa dari saya orang tua, sama juga saya ibumu sendiri. Ya mudah-mudahan inilah jalan terbaik buat kamu nanti ke depannya, lebih banyak yang kamu urus di jalanan. Cuma itu, tapi kalau saya lihat room lain itu saya panas kuping saya, tapi saya belajar ngelus dada aja. Begitu aja Dek Nopi, salam buat Ibu Dida dari Cibinong. Semoga kau akan naik derajat dalam segala hal. Amin ya Allah, amin. Ya udah Dek Kasil, saya izin turun ya. Ya, Kak Dida, saya ganti sama yang lain ya Kak Dida. Terima kasih. Terima kasih. Ladusing, silakan Ladusing waktumu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kak Novi semuanya. Untuk menanggapi Bang Naruto tadi ya, kalau laki-laki siapa yang mau dirawat sama Tenovi? Nah, saya mengajukan ya untuk dirawat ya Tenovi. Mau dong dirawat sama Tenovi? Usaha aja si Ladusingnya. Lo jadi Ladusing, ente jadi ODGJ dulu nanti dirawat. Logikanya gini aja Bang, siapa sih yang nggak mau dirawat sama Tenovi ya kan? Ya udah bareng-bareng kita jadi ODGJ kalau gitu Ladusing. Nah, silakan Tenovi jawab nih si Ladusing sama Kenji, kayak kegatelan tuh dua manusia.
Astagfirullah. Jawab, ayo jawab. Malu-malu kan Novi jawabnya malu-malu ya. Bukan. Kita harus berbicara Jawab yang dong. nggak boleh. Maksudnya kita harus berbicara yang baik. Misalnya, Kak Novi jangan baper dong. Ya, Kenji kau nakal-nakal kau kupatah leher nanti. Oh siap. bukan. Kita kan harus berbicara yang baik gitu. Kita nggak boleh memberikan ucapan kayak mau jadi ODGJ dalam sampai Tenovi itu nggak Iya boleh. loh, doa itu Ucapan doa. itu adalah doa gitu. Lo rasain lo Kenji ladusing lo. Ladusing kan Novi pengen jadi ODGJ bukan saya. Kan Aduh lu berdua aduh tadi Kenji. Ya Pak Purnomo aja lah kalau nggak kalian berdua. Gua aminin lu Kenji, gua aminin. Ini Jumat Pak. Tapi gua tadi udah berdoa gua tangkal itu. Oke, silakan yang lainnya. Jangan ngadi-ngadi kalian mau jadi ODGJ belum tentu juga diketemukan sama Novi. Sebelum diketemukan sama Novi, ku karungin dulu kalian. Patah leher dulu yang pasti. Apa? Patah leher dulu yang pasti. Nah. Agustian, dari tadi kamu nggak bicara Agustian. Agus tadi kan Agus sedih, kamu Agus apa? Aku senang. Agus senang. Silakan Agus senang bicara kamu. Kak Novi, Ya, nah bahkan kan ngomongnya mau kemanusiaan. Ajaklah Ojo GJ gitu, ajak mandiin Ojo GJ kali-kali, nah bahar gitu kan. Nah, terus? Udah Kak, makasih. Ya, silakan. kalau ya, gini ya, kalau saya pribadi misalnya nih, saya kan juga punya asisten ya. Bahkan kayak misalnya driver atau siapapun itu ikut sama saya di lapangan. Saya tuh bukan tipe orang yang mau menyuruh, tolong dong mandiin. Makanya saya mandiin sendiri. Kenapa? Karena buat saya pribadi nih ya, belum tentu nanti orang lain hati kecilnya tidak mau melakukan itu, malah saya dosa. Gitu, lebih baik saya melakukan dengan tangan saya sendiri, karena insya Allah saya ikhlas melakukannya, gitu. Apalagi maksudnya bukannya kita nggak mau meminta tolong sama orang atau relawan atau siapapun itu gitu yang bilang katanya mau terjun langsung, tapi kan konteks ODGJ ini kan bukan kayak normal, wanginya pun luar biasa gitu. Kadang ada orang yang pada saat di lapangannya terus merasa jijik, merasa nggak nyaman sama aromanya, jadi kan nggak enak juga. Lebih baik ya kita melakukannya aja sendiri gitu, bukannya nggak mau. Gitu Agus Girang. Yang lain silakan. Yang lain kalau udah nggak ada pertanyaan gantian yang di bawah nih, banyak banget loh. Banyak banget yang menunggu ya. Silakan, ada pertanyaan lain? Fani. Kalau ada yang mau naik saya diturunin nggak apa-apa Kasil. Ya, turun aja Takut sendiri ngantri. jangan kolokan. Halo, selamat bergabung Fani dan Drama Halo. Fani silakan Fani, waktunya. Yang ngantri banyak nih soalnya. Silakan. Assalamualaikum Teh Novi dan untuk Kak Sil buat semuanya. Saya kagum banget dengan Kak Sil, dengan Teh Novi dan semua rekan-rekan yang udah membantu Teh Novi. Saya selalu mengikut ke kegiatan Teh Novi walaupun hanya melalui media sosial. Saya ucapkan terima kasih atas kebaikan dan pun doa saya pengennya Teh Novi itu jadi Menteri Sosial. Benar. Amin. Semoga doa saya selalu Al-Fatihah dalam saya minta Teh Novi jadi Menteri Sosial. Kayaknya banyak masyarakat yang lebih memerlukan Teh Novi. Saya nggak rela kalau Teh Novi dizalimi orang. Semoga yang Saya menzalimi turun Teh dulu ya, Novi biar gantian sadar tergerak hatinya. Saya juga minta tolong sama Kak Sil, tolonglah bantu Teh Novi. Iya Kak. Secepatnya semuanya biar selesai. Saya salut sama Teh Novi. Salam untuk Naila, Teh Novi dan semuanya. Ya, makasih. Terima kasih Kak Sil, terima kasih Teh Novi, sehat selalu, panjang umur, dilindungi Allah dan selalu dilindungi oleh orang-orang baik di sekeliling Teh Novi. Buat semuanya, amin.
Terima kasih Kak Sil. Saya mohon pamit, kita bagi-bagi waktu. Assalamualaikum untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh aku sekali ini terakhir Kak Sil, habisin aku mau turun. Ya silakan. Untuk Kanovi, aku berharap Kanovi diberikan kelancaran setiap langkahnya ya. Amin. Terus juga salam buat Ibu Neneng, semoga sehat selalu. Dan yang Kanovi rawat itu semoga sehat selalu. Gitu aja. Amin. Oke. Terima kasih. Selamat bergabung kepada drama Halu, Yul, Dila, ya, Azril bergantian kita. Sekarang ke drama Halu, silakan drama Halu, apa yang mau disampaikan atau mau bertanya kepada Teh Novi? Mangga. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Maaf nih mengganggu. Terus maaf juga kalau misalkan kata-kata saya mungkin kurang berkenan ya. Ini aku cuma mau nitip pesen sih buat Teh Novi. Nitip itu teh si Zanza Kaleng jangan lolos. Siapa? Zanza Kaleng. Oh iya, oke. Itu nggak boleh lolos teh ya. Itu manusia satu pokoknya. Siapa tahu Teh Novi bisa memfasilitasi saya tinju sama Zanza Kaleng, boleh teh. Udah itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi drama Halu ini salah satu orang yang terus mengangkat kasus Agus dan Novi nih. Iya betul. Ya, dan dia rajin sekali. Makanya dia gemes katanya. Dan kali saya kaget juga, anjay. Oke, saya ke Yul. Yul, silakan Yul. Yul. Kak Azril deh. Iya, halo. Oh, udah, silakan. Hai, semua kenal. Terima kasih banyak pertama-tama untuk host yang sudah izinkan saya naik di sini, dan juga saya cuma mau kasih support untuk Teh Novi. Semoga Teh Novi selalu diberikan kesehatan, umur panjang, agar supaya Teh Novi selalu dilindungi orang-orang jahat. Dan untuk bicara soal donasi yang kemarin itu, saya salut sama Teh Novi sampai bisa Agus mendapatkan donasi yang cukup lumayan besar. Sebenarnya yang saya lihat dari itu, yang saya ambil dari situ tuh, Teh Novi tuh mau matanya Agus pertama itu harus sembuh nomor 1. Dan yang kedua, setelah ada sisa uangnya, terserah untuk diapakan. Entah mau beli rumah atau apapun itu. Tapi ya itulah, setiap orang beda penilaian. Tapi menurutku, Teh Novi ini adalah orang yang tulus. Dan saya selalu berdoa, semoga rezeki dibukakan. Dan juga Teh Novi tetap jangan pernah berubah. Tetap menjadi Teh Novi yang selalu semangat. Rezeki, kesehatan, umur panjang semuanya ditambahkan oleh Teh Novi. Semua yang terbaik. Terima kasih banyak kok. Terima kasih banyak doa. Ya, saya semalam itu kayak mau banting HP ku pernah Preti, siapa itu namanya Preti yang tidak bisa dilawan ya. Kenapa tidak bisa lihat wajahnya? Seperti apa wajahnya? Penasaran saja. Saya ingin mau banting HP itu ya, biar saya nggak mau dengar suara itu lagi sebenarnya. Berarti. Iya, pengen mau banting HP itu. Ya udah. Oke, kita gantian ya Kak Yul. Kita gantian. Nadia, silakan Iya. Nadia. Thank you ya untuk hostnya. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Iya, sebenarnya aduh deg-degan sih aku sekarang mau ngomong. Ada satu hal sih yang ingin aku tanyakan ke Mbak Novi, ke Teh Novi. Teh Novi, kebetulan saya seorang ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Jadi ada yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih caranya mengajukan bantuan ke Yayasan Teh Novi? Oke, boleh Ibu lihat ada Instagramnya Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Nah, di situ di nomor teleponnya itu hotline yayasan kami
Jadi ibu bisa langsung WA ke sana. Saya sudah pernah WA yang di nomor Instagram itu ya Mbak ya. Tapi tidak ada kelanjutan. Sudah direspon? Sudah direspon. Terus aku juga udah sempat kirim data-data anak aku, tapi belum ada kelanjutan. Iya. Ya, berarti sabar ya Mbak, karena Iya, nggak apa-apa sih, cuman tanya aja. ya nggak apa-apa, sabar. Antri kan Nanti ya. akan di follow up kembali insya Allah ya. Iya. Ya, boleh aku liatin nggak anaknya? Kayak gini anakku. Udah Mbak, nanti kena ban. Makasih Mbak. Ya kayak Oke. gitu aja sih. Tunggu di respon aja ya Mbak Nadia. Karena itu seluruh Indonesia Mbak, ya. Seluruh Indonesia yang masuk ke nomor WA itu. Jadi mungkin tunggu yang di bawah ke atas kayak gitu. Sabar ya Mbak Nadia ya. Wah iya nggak apa-apa sih, cuma sekedar bertanya aja. Iya, nggak apa-apa. Oke Mbak. Karena keberadaan Teh Novi sangat membantu orang tua seperti kami yang memiliki anak berkebutuhan khusus, khususnya karena kan memang dari pemerintah pun tidak ada bantuan yang istilahnya permanen ya, dalam artian itu tidak ada yang terus-menerus bisa membantu terutama untuk kebutuhan nutrisi anak. Mbak Nadia udah Mbak Nadia. Iya. Mbak Nadia interupsi. Iya. Bidan. Teh Novi. Assalamualaikum juga semuanya. Salam. Iya. Boleh ngomong ya Mbak Teh Novi ya. Iya, silakan Bu. Ya sedikit memberi pencerahan kepada kok kayak saya siapa. Sedikit memberi informasi kepada Mbak Nadia ya. Iya. Mohon maaf Mbak Nadia, untuk putranya berkebutuhan khusus apa Mbak Nadia? Anak saya komplikasi sejak lahir. Jadi ada hidrosefalus, kraniosinostosis, epilepsi, cerebral palsy, dan mikrosefali. Ya Mbak Nadia, kebetulan itu juga di bidang saya Mbak Nadia. Jadi anak yang berkebutuhan khusus atau anak ibu dengan penyakit yang kronis, misalkan ibu hamil dengan penyakit, anak balita dengan berkebutuhan khusus, itu bisa diajukan BPJS Mbak. BPJS sosial. Jadi Mbak bisa. Ini sudah punya BPJS sama belum? Sudah punya. Tapi kan Bu, yang masalahnya itu nutrisinya. Nutrisi itu kan tidak dijamin sama pemerintah, hanya obat-obatan. Itu pun obat-obatan juga yang generik ya. Karena kebanyakan dokter itu menyarankan obatnya yang di luar generik. Itu seperti Alkes juga, seperti Alkes itu pengalaman saya ya Bu ya, selama 16 tahun mengurus anak saya sendiri gitu kan. Jadi memang kayak kita ganti NGT pun, kita ganti NGT ke UGD pun itu kita harus bayar karena bukan rawat inap sifatnya. Kalau rawat inap memang harus tidak bayar. Iya, jadi seminggu sekali saya harus ke UGD untuk ganti NGT, hanya sekedar untuk penggantian selang. Tapi berarti sekarang sudah umur 16 tahun. 16, iya 16 tahun. Oh ya kebetulan yang saya biasa tangani di bawah 5 tahun Mbak. Kalau di bawah 5 tahun itu memang dijamin baik itu asupan gizi tambahan, artinya tidak sepenuhnya oleh fasilitas kesehatan, tetapi di situ ada fasilitas gizi tambahan di posyandu maupun di program gizinya fasilitas kesehatan tingkat 1. Kebetulan memang saya yang sering menangani di bidang itu. Jadi memang benar-benar terasupan itu benar-benar tercukupi sebetulnya kalau si ortu ini bisa memberikan, mengingat sudah umur 16 tahun, mungkin juga beda ranahnya nggih. Iya Bu, karena saya nggak bisa ngomong kalau yang sudah umur segitu. Iya, kalau di posyandu untuk khusus anak-anak yang normal, ya bukan abnormal. Mbak Nadia, maaf boleh saya tanya?
Boleh Mbak. Ya, iya maaf ya Mbak, ini aku dapat info dari tim. Mbak sering naik ke Komal-Komal ya Mbak atau gimana? Aku pernah invite sama yang Mbak suka naik juga, siapa ya, Wahana ya kalau nggak salah. Pernah sekali waktu itu. Iya, pernah naik sekali di apa namanya, diundang gitu. Oh itu doang? Iya itu doang. Belum pernah naik itu apa yang lain-lain. Oh, oke. Iya. Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang. Ya, selamat siang Mbak Novi. Selamat siang Pak. Ya, by the way Mbak Novi, saya salah satu yang suka ngikutin YouTube-nya Mbak Novi ya. Iya makasih banyak. Boleh nanya nggak Mbak? Saya mau nanya satu pertanyaan yang Boleh. dari dulu pengen banget saya tanya. Boleh. Itu rahasianya apa gitu loh? Bisa stay di jalan itu cukup lama gitu. Rahasianya. Iya. Apa sih yang menjadi motivasi terkuatnya gitu sampai menghadapi haters, tetap hujan-hujanan, panas-panasan, malah ketemu kasus tuh pada banyak yang blunder dan segala macam itu. Apa yang bisa bikin stay on the path? Oke. Boleh jawab satu-satu ya Pak? Iya. Oke. Pada saat saya lulus sekolah SMA, saya ini mendapatkan cobaan terberat dalam hidup saya, yaitu kehilangan orang tua saya, yaitu mama saya, yang beliau ini adalah separuh hidup saya, separuh nafas saya. Dan selama saya dari kecil sampai saya lulus sekolah, itu semua yang mengurus saya, walaupun kita ada pengasuh, kita ada ART, saya nggak pernah diurus sama pengasuh atau ART saya, tapi semua yang saya lakukan adalah yang mama saya yang lakuin. Nah, mama saya mengajarkan saya dari kecil sedini mungkin itu saya untuk peduli sama pedagang-pedagang kecil, peduli sama yatim piatu, peduli sama duafa, disabilitas fisik dan mental. Jadi yang terbenak di otak saya adalah ajaran-ajaran dari mama saya sewaktu kecil. Nah, pada saat mama saya meninggal, sebelum mama saya meninggal, mama saya selalu bilang, apapun yang kamu mau lakukan selama bikin kamu bahagia. Tapi jangan pernah kamu lupakan kewajiban kamu menolong sesama umat manusia. Karena waktu saya menjadi pramugari, poin utama saya adalah saya mau membahagiakan orang tua saya. Saya mau naik hajiin orang tua saya dari uang pribadi saya. Banyak hal yang mau saya lakukan untuk orang tua saya membuat bangga. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Mama saya meninggal di saat saya benar-benar butuh beliau 2 hari sebelum saya menjadi pramugari. Dan kebaikan yang mama saya tanamkan itu saya lakukan. Jadi apapun cobaan yang saya hadapi saat ini, ujian saya dan cobaan terbesar saya adalah kehilangan mama saya. Jadi buat saya dilaporkan ke polisi, saya dikucilkan sama haters atau apa gitu ya. Tapi doubling ya. Siapa nih feedback ya? Oke. Ya, tapi ya itu saya kembalikan lagi ujian dan cobaan saya kehilangan mama saya. Jadi apapun yang sekarang lagi saya hadapi itu adalah sebagian kecil dari ujian kehidupan saya gitu. Bukan terberat seperti itu. Dan kenapa saya tetap harus stay? Saya nggak bisa ngasih apapun sama mama saya untuk saat ini, almarhum mama saya, cuman amal kebaikan saya yang insya Allah nyampe ke orang tua saya. Itu aja. Baik. Makasih banyak Mbak Novi sudah berkenan untuk menjawab pertanyaan saya. Titip pesan aja, stay healthy. Karena saya sering kali ngeliat kalau Mbak Novi punya video, saya yang ketar-ketir, gila nih orang kapan tidurnya nih, saya bilang kali ya. Semoga sehat selalu ya Mbak Novi dan keluarganya. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Pak Martin. Nadia mau bicara Nadia? Udah tadi ya? Azhar. Silakan Azhar. Saya turunin gantian sama yang lain aja ya. Ini yang antri banyak banget buset ya. Yang mau ngomong sama Novi, jadi saya kasih kesempatan ya. Yang nggak ngomong, mohon maaf. Silakan Sau siapa nih? Silakan Sau. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Saya mau tanya sama Kak Novi ya. Silakan, Kak, silakan. sebelumnya semangat dan kami juga Novi dan tim semoga semuanya dilancarkan, semuanya dimudahkan. Semua berpihak kepada Kak Novi ya. Kak Novi, ini saya orang tua dari anak berkebutuhan khusus juga. Ini masalah kami ini, saya juga menjadi pembimbing untuk anak-anak kebutuhan khusus, tapi yang inklusif. Yang inklusif artinya di bawah, di atas SLB, di bawahnya sekolah reguler. Nah, di sini ini untuk penanganannya di wilayah kami itu sangat minim sekali, dan sekolah pun sangat mahal di sini, dan kami tidak bisa anak-anak itu tidak bisa berkembang kalau sekolahnya di sekolah reguler gitu, karena di sekolah reguler itu dicampur dengan anak-anak yang normal gitu. Saya cuman mau minta pendapat untuk Kak Novi, bagaimana cara kami untuk belajar biar kita itu bisa bercampur dengan anak-anak reguler gitu. Itu aja Mbak Saumi. Iya. Silakan Teh Novi. Bentar ya Mbak. Teh Novi. Beliau lagi persiapan nih di stasiun Iya. TV. Teh Novi. Oke, nanti dulu ya Mbak ya, kita cari kasih yang lain dulu ya. Selamat bergabung Abah, Juni, Hairun. Ya, selamat sore Silakan. Mbak Basil ya. Ya, silakan Abah. Ya, Mbak Sil, kagum dengan jiwa sosialnya yang sangat tinggi ya. Saya cuma ingin bertanya sama Mbak Novi, kenapa kok itu dengan dengan tuduhan, dengan istilahnya perilaku yang RD Lau ya terhadap Mbak Novi itu nggak ditindaklanjuti, kenapa itu loh Mbak Novi? Saya sangat kesel sekali dengarnya juga Mbak Novi ya. Gitu Mbak Novi, kalau memang misalkan ada yang bisa saya bantu, mungkin saya siap bantu untuk memberikan satu pelajaran lah ya, kasih pelajaran untuk RD Lau gitu loh Mbak Novi. Terima kasih Mbak Sil, itu aja yang mau saya tanyakan ya. Oke, terima kasih Abah. Teh Novi, halo. Ya, jadi ada dua pertanyaan ya. Tadi ada Mbak Sau mengatakan bahwa dia salah satu orang juga yang mendukung tentang anak berkebutuhan khusus. Tapi di daerah beliau anak berkebutuhan khusus digabungkan dengan anak reguler. Bagaimana menyikapinya? Sementara Abah mengatakan bahwa gemas sekali ketika ada RD Law gitu ya. Kemudian menghakimi Teh Novi dan dia siap bantu. Bagaimana pendapatnya? Silakan. Kak, maaf Kak, aku udah mepet. Oh iya. Aku jawab yang terakhir yang aku dengar ya. Ya, silakan. Pak, kalau saya untuk statement saat ini hanya menunggu waktu. Jadi saya nggak pernah memberikan statement bahwa saya tidak akan menindaklanjuti. Ya kan saya nggak pernah ya ngasih statement seperti itu kalau untuk si R ini gitu. Tapi kita hanya menunggu waktu yang tepat dan insya Allah nantinya akan kita usut semuanya. Dan Enggak, maksudnya gini loh Mbak Novi. Mbak Novi, saya Gini Abah, sebentar. Ini Novi lagi buru-buru. Pokoknya intinya selesaikan dulu perkara Mas Agusnya. Setelah itu nanti kita lihat. Gitu aja jawabannya Abah ya. Mohon maaf Novinya buru-buru. Takutnya nanti telat. Sebentar Novi sebentar Abah sebentar. Maaf ya sebentar. Silakan kata penutupnya Nov buat semuanya netizen. Oke, kata penutupnya saya selalu minta doanya terkait case saya, semoga cepat selesai. Ini berakhir dengan baik untuk semua pihak.
Dan sekali lagi Mas Agus juga bisa fokus terhadap pengobatannya sesuai dengan akad pertamanya, yaitu pengobatan Mas Agus. Kita bisa, setelah ini selesai, kita bisa menjalankan hidup masing-masing ke depannya. Dan pesan saya untuk yang follow up case ini, jangan pernah takut berbuat kebaikan, karena apapun itu Allah Maha mengetahui, Allah Maha segalanya. Itu aja, Kak. Baik, terima kasih Novi. Semoga acara live hari ini di Trans TV jam 4 ya, jam 4 sore berlaku baik dan benar, dan ada ODGJ yang ditampilkan, itu bisa mendapatkan doa dari para netizen maupun citizen yang menonton TV. Sukses selalu Novi dan jaga sehat ya, jaga semangat. Makasih ya semuanya. Maaf ya aku buru-buru. Oke deh. Oke, itu teman-teman tadi Novi ya, karena beliau harus dikejar waktu, mau ada live di Trans TV. Jadi saya tadi bukan memotong Abah, tapi memang terburu-buru Teh Novi tadi. Mungkin nanti di lain waktu, di lain kesempatan, naik lagi ke room saya. Siapa namanya Ladusing, tolong diambil alih dulu ya untuk moderatornya, karena saya juga lagi siap-siap mau ketemu klien saya. Ladusing, silakan Ladusing. Siap. Oke Abah, mungkin sementara itu dulu ya yang mungkin bisa dijawab. Jadi untuk teman-teman, gini, kita himbaukan untuk teman-teman. Ini suara saya dengar nggak kira-kira teman-teman? Iya, dengar masalah dusing. Nanti untuk teman-teman yang sekiranya butuh bantuan atau sekiranya ada keluarga atau bahkan teman yang sekiranya butuh bantuan, nanti insya Allah mulai hari ini saya akan buka untuk menjembatani ya, perlu digaris bawah ya, untuk menjembatani teman-teman yang sekiranya butuh bantuan. Kita nggak bisa untuk minta tolong sama Teh Novi, sama Kak Sil kan, karena beliau-beliau ini juga banyak aktivitas masing-masing kan. Jadi sekiranya teman-teman yang sekiranya butuh bantuan, nanti saya akan buka live. Siapa tahu di situ kita bisa sedikit meringankan beban teman-teman. Kayak misal nih Bunda Nadia, anaknya yang lagi kena sakit, nanti bisa DM saya ya, Bunda Nadia. Izin follow ya Mas Ladusing ya. Oke, siap. Nanti bisa DM, saya akan buka room di situ. Mudah-mudahan ada hamba Allah atau mungkin ada teman-teman kita yang punya rezeki yang lumayan banyak, bisa disisihkan buat teman-teman kita semua yang di sini yang membutuhkan. Gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan pernah berpikiran Kak Sil atau Teh Novi ini nggak mau ngebantu ya, karena beliau-beliau juga punya aktivitas masing-masing. Apalagi kayak Kak Sil ini juga dia nanganin beberapa kasus kan. Jadi dari kemarin beliau juga banyak yang DM seperti itu, minta tolong kayak gitu. Jadi nanti saya himbaukan buat teman-teman untuk yang sekiranya membutuhkan bantuan apa, saya nggak janji untuk bisa bantu ya, saya cuma menjembatani. Iya Mas Ladusing, maksud saya gini Mas Ladusing tadi, saya pengen lihat gitu kan, setelah tuduhan-tuduhan yang dilayangkan oleh oleh si RD Lau ini terhadap Mbak Novi, saya ingin melihat dia di benar-benar ditindaklanjuti gitu kan, bahwa mulut itu harus dijaga pada saat dia memang jangan jangan sampai fitnah sama orang gitu ya. Saya yang selalu mengikuti Mbak Novi selama ini gitu kan, saya ngelihat fan aja ya, dia membantu ODGJ dan lain-lain ya. Bahkan banyak pun yang memang anak-anak yatim yang sekarang tinggal di rumahnya Mbak Novi pun banyak gitu kan. Tapi dengan seenaknya dia bilang bahwa narkoba lah segala macem lah. Terus sekarang banyak omongan-omong nggak jelas gitu kan. Jadi saya pengen lihat gitu ketika dia ditindak gitu kan, dia mau bicara apa gitu kan. Kalau misalkan udah masalah hukum, dia mau ngomong apa gitu kan. Dan saya yang lebih gregetnya lagi dari pihak
dari pihak-pihak advokat Indonesia lah, kok membiarkan gitu kan manusia seperti itu gitu loh. Gini, Abah. Maaf ya, saya potong ya. Hmm. Gini, jangan Abah berpikiran para advokat itu tinggal diam. Nah, salah satu contoh kemarin Ya. itu Bang Herwanto kan juga udah melakukan hal itu kan, karena ada kode etik kan, udah dilaporkan satu-satu. Jadi kita lihat aja ke depannya, insya Allah dari pihak kuasa hukum Tenovi seperti Kak Sil dan yang lainnya gak bakal tinggal diam. Kita tunggu saja berita-berita selanjutnya. Jadi langkah-langkah pihaknya Tenovi seperti Kak Sil, seperti siapa yang ada di dalam situ, mereka tuh step by step. Jadi mereka nggak pernah salah untuk melakukan tindakan kayak gitu. Jadi ada tahapan-tahapan yang sekiranya beliau lakukan gitu, nggak terus dia keluar dulu mau lapor sini lapor situ, tapi endingnya kan laporan itu kan mentah. Makanya itulah langkah Kak Sil dan teman-teman. Kak Sil ini selaku ketua PH-nya dari Tenovi kan. Nah, beliau juga udah merencanakan sesuatu, tapi kan nggak perlu disampaikan ke ranah publik, ya kan? Jadi kita sebagai netizen untuk teman-teman semua diharapkan untuk bersabar ya, sabar banget. Jadi gini Mas Ladusing, jangan sampai gini loh. Jangan sampai kasus ini dihilangkan hanya dengan kata maaf gitu loh. Sekali-kali kan kasih pelajaran sampai dengan dia minimal ya kena hukuman yang memang pantas gitu untuk orang seperti dia gitu loh Pak. Kalau Ladusing. Nah, seperti yang sudah disampaikan sama Kak Sil, kata maaf tidak akan menghapus pidana. Ya kan, Kak Sil kemarin juga udah bilang seperti itu, bakal diproses tapi kan nggak harus dipublikasikan teman-teman. Tapi tahu-tahu udah ada laporan gitu aja, takutnya nanti kalau dari pihak Kak Sil atau pihak Tenovi itu keluar dulu, aku mau laporkan ini itu, endingnya nggak jadi dilaporkan, siapa yang kena itu kan? Pasti kan netizen juga apa ya? Kayak mengharapkan banget kan. Jadi beliau ini tidak mau ngasih janji, nggak mau ngasih janji-janji untuk netizen gitu loh teman-teman. Jadi takutnya ketika nanti kayak pihaknya Tenovi memberikan sesuatu narasi yang sekiranya menggiring, ini loh aku mau laporkan ini. Nah, netizen kan ya tahu sendiri ya di sini ya. Kalau cuma dikasih harapan janji-janji palsu, endingnya pasti yang disalahkan siapa nanti? Nah, pihaknya Tenovi kan. Nah, kasihan juga, sedangkan beliau ini pro bono loh. Pro bono dalam arti sukarela, bener-bener pengen menegakkan hukum yang seadil-adilnya gitu, nggak mau keluar dulu seperti yang dilakukan PH sebelah. Betul. Tahu sendiri kan PH sebelah seperti apa. Intinya gini ya, buat teman-teman netizen ya, semuanya akan pasti ditampung oleh tim kuasa hukumnya Tenovi maupun Kak Sil, Bang Nyoman dan kawan-kawan yang lain, ataupun Tenovi sendiri akan mempertimbangkan. Untuk saat ini semua mungkin ya akan ditampung semua pendapat-pendapat teman-teman di sini. Untuk langkah selanjutnya biarlah Tenovi dan tim yang menindaklanjuti. Kita sebagai netizen ya kita hanya bisa mengasih saran, tidak bisa mendorong mendesak mereka harus melakukan apa gitu loh. Jadi untuk saat ini kita terfokuskan, saya lihat sih Tenovi itu fokus terhadap kesembuhannya Agus gitu loh. Setelah itu ya nanti kita lihat dan berharap apa yang kita harapkan ya sesuai dengan harapan kita. Walaupun tidak sesuai harapan kita ya itulah jalannya gitu loh. Jadi jangan teman-teman jangan berharap lebih lah untuk yang sekiranya tidak ada di ekspektasi, tidak ada di korelasinya peristiwa Agus ini, karena kita masuk ke peristiwa ini karena ada peristiwa Agus gitu loh, bukan karena adanya peristiwanya Erdila. Kalau yang lain mungkin itu nanti konteksnya, karena tidak ada korelasinya. Kalau masalah Agus dengan masalahnya Tenovi dan Erdila itu beda korelasinya gitu loh. Jadi saya yakin teman-teman timnya Tenovi sudah mempertimbangkan dan banyak sekali masukan-masukan dari teman-teman udah dipertimbangkan. Nah, untuk endingnya seperti apa ya kita lihat aja. Seperti itu sih, daripada nanti kita ngomong ABCD yang berkembang lain gitu loh.
gitu. Karena yang bersangkutan pun sampai saat ini kan terfokuskan untuk Mas Agus dulu gitu loh. Jadi jangan sampai jadi pemberitaan yang tidak baik buat Tenovi, itu aja sih kalau kalau dari saya ya gitu. Jadi lebih baik terfokuskan gimana caranya Mas Agus ini mau berobat ya kan, mau sembuh, nah, gitu loh. Gitu sih kalau saya. Bang Ladusing, boleh saya bicara sebentar? Oke, siap Mbak Nadia, lanjut. Iya, tadi aku baca ada komentar dari salah satu viewers, katanya Nadia jangan jual kesedihan. Jadi mohon maaf di sini ya. Sebelumnya saya ini sudah terbiasa untuk bekerja keras untuk anak saya. Dari lahir sampai usia 16 tahun saya bekerja keras untuk anak saya. Sekarang ini kondisi saya tidak bekerja sejak dari bulan Maret kemarin. Oke, jadi untuk netizen yang berkomentar seperti itu, saya mohon maaf. Saya belum pernah naik komal-komal untuk memohon bantuan pun, saya belum pernah. Saya pernah naik ke komalnya Wahana kalau nggak salah itu namanya. Di situ pun kita hanya berbicara santai, rileks, tidak adanya mengiklankan anak saya atau gimana, tidak seperti itu. Saya tidak pernah mencari atau menjual cerita kesedihan tentang anak saya, karena saya sudah terbiasa untuk bekerja keras untuk anak saya. Kebetulan saya mengurus anak saya sendiri 10 tahun tanpa suami, tanpa saudara, tanpa orang tua. Jadi saya sudah terbiasa. Pada saat saya meminta bantuan kepada Tenopi, karena saya sadar situasi saya tidak seperti dulu, karena usia saya sudah menua, saya sudah tidak bekerja, kondisi kesehatan saya pun sudah tidak seperti yang dulu. Jadi bantuan yang saya ingin sampaikan, yang saya ingin harapkan kepada Tenopi itu hanya bantuan nutrisi, bukan berupa uang atau berupa apapun. Bantuan nutrisi untuk anak saya itu sudah sangat berarti buat saya, karena nutrisi yang anak saya yang butuhkan hanyalah kebutuhan nutrisi. Hanya itu. Jadi tolong buat para yang komen seperti itu sangat menyakitkan hati saya sebagai seorang ibu. Karena bisa Anda lihat di video-video saya tidak pernah yang namanya menjual kesedihan anak saya. Saya hanya menceritakan tentang kehidupan real saya dengan anak saya. Dan jika Anda di posisi saya, Anda akan tahu betul bagaimana memperjuangkan anak berkebutuhan khusus dari sejak lahir sampai 16 tahun seperti saya. Anak saya sampai saat ini masih hidup itu karena perjuangan saya. Karena saya berusaha sebaik mungkin untuk mencukupi kebutuhan nutrisi anak saya. Hanya itu. Jadi tolong Bunda gini. Maaf ya, saya sangat sedih banget gitu ada komentar seperti itu gitu loh. Gini. Tahan dulu. Gini loh Bu Nadia ya. Kita sudah berani bersikap di media sosial. Apapun itu risikonya, apapun itu hujatan, apapun itu yang akan dikeluarkan oleh para masyarakat di Indonesia di media ini, kita udah harus siap, Kak. Iya, saya nggak jadi masalah, saya hanya jelaskan saja posisi saya gitu loh, Pak. Kayak gitu aja. Saya teman-teman yang mengkritik Mbak Nadia diabaikan aja, nggak usah di ini. Mbak Nadia fokus aja untuk kesehatannya. Nggak perlu ditanggapi menurut saya. Masalahnya tadi Mbak Novi nanya sama saya, soalnya tadi Teh Novi nanya sama saya, Ibu sering naik komal ya, katanya begitu. Makanya saya loh, kalau naik komal memang kenapa ya? Saya sering naik komal, tapi komal teman saya juga ngobrol-ngobrol tentang biasa gitu, tidak pernah namanya menjual cerita kesedihan tentang saya tidak pernah begitu. Iya, jadi Mbak Nadia, komalnya fokus komal aja. yang mana aku bingung Kalau gitu menurut loh. saya Mbak Nadia, fokus aja, nggak perlu di blow up ya tentang masalah bahasa yang memang. Enggak, saya sih hanya menjelaskan aja sih, gitu loh. Jadi jangan salah persepsi, jangan langsung menjudge seseorang gitu dengan mudah gitu. Biarkan aja ya. Bunda gini. Iya. Abaikan sekiranya orang yang tidak suka sama kita, entah itu typing apapun itu, udah abaikan karena niat kita itu baik. Entah itu tanggapan orang itu jelek atau kayak gimana, udah abaikan aja. Yang penting Bunda itu fokus buat anak Bunda ya. Jadi nanti DM aku aja. Insya Allah mulai per hari ini sampai kedepannya saya akan buka room untuk menjembatani untuk orang-orang yang membutuhkan apapun itu, butuh
apapun bantuannya itu, yang berupa gift atau berupa apapun itu langsung ke orangnya langsung. Jadi aku nggak mau yang menampung di aku dulu atau siapa, aku nggak mau ya di sini. Aku cuma buka room pengen menjembatani untuk teman-teman yang membutuhkan. Jadi kalau misal ada yang nggak terima di typing atau di bawah, udah abaikan aja. Yang penting niat kita baik. Bang Rusi. Itu aja. Siap. Iya. Halo. Assalamualaikum Oke, Bang siap. Rusi. Azara siap.